Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita langsung masuk ke hadis kita pada siang hari ini. Semoga Allah berkah, yaitu hadis nomor 33 dalam bab ini dengan sanad sahih dan urutan 823 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum thumma sa'aluhu fa'a'tahum thumma sa'aluhu fa'a'tahum حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن استعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Hadis ini teman-teman sekalian terjemahannya adalah kata sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa beberapa orang dari kalangan Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi dan Rasulullah SAW memberi mereka. Lalu mereka meminta lagi dan Rasulullah SAW juga memberi mereka sampai habis apa yang ada pada beliau. Rasulullah SAW lalu bersabda saat itu, harta yang ada padaku tidak akan aku simpan dari kalian. Barang siapa yang berusaha menahan diri, maka Allah akan membuatnya bisa menahan diri. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan membuatnya berkecukupan. Dan barang siapa yang melatih bersabar, maka Allah akan membuatnya bisa bersabar. Dan Allah tidak memberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih lapang untuk seseorang daripada kesabaran. Hadis yang mulia ini, teman-teman sekalian, seperti biasa kita coba berikan penjelasan dulu secara global, kemudian kita coba korek mutiara-mutiara ilmu yang ada di dalamnya. Secara global, itu menggambarkan bagaimana kedermawanan Nabi SAW, dan ini yang ingin dititik beratkan, ya, agar menjadi sifat dasar setiap Muslim. Bagaimana beliau SAW didatangi oleh orang-orang yang meminta dari kalangan Ansar atau penduduk Madinah, dan beliau terus memberi mereka tanpa ada batas. Tidak pernah beliau mengatakan masih ada sisa tapi untuk kebutuhanku. Semua diberikan oleh Nabi SAW sampai beliau tidak memiliki apa-apa lagi. Akhirnya beliau memberikan penjelasan kepada masyarakat Muslim di kota Madinah pada saat itu. Ketahuilah, apapun kebaikan dari harta yang aku miliki tidak akan aku tahan pada kalian atau untuk kalian. Artinya, kalau seandainya masih ada yang minta lagi dan aku masih punya, aku akan berikan. Ini sifat kedermawanan beliau SAW. Lalu beliau mewasiatkan kepada umatnya wasiat-wasiat yang mulia. Beliau mengatakan, dan siapa yang coba menahan diri, akhirnya dari mengemis, meminta-minta, maka Allah akan bisa membuatnya menahan diri. Maknanya Allah akan penuhi kebutuhannya dan membuatnya mulia. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah pun akan membuatnya berkecukupan atau merasa cukup. Apapun yang rezeki yang ada, alhamdulillah, dia rasa cukup. Maka Allah akan buat dia cukup dengan itu. Dan barang siapa yang melatih diri untuk bersabar,
dalam menghadapi masalah-masalah, cobaan-cobaan, ujian-ujian, maka Allah pun akan membuatnya bisa bersabar. Dan ketahuilah, tidak ada sesuatu yang paling baik yang Allah Maha Suci dan Maha Mulia berikan kepada seorang hamba, yang paling bermanfaat bagi hamba tersebut dibandingkan kesabaran. Ini global makna daripada hadis. Kita akan coba masuk kepada mutiaranya. Yang pertama, mirip tadi makna global tapi lebih dalam kita bahas, yaitu sifat kedermawanan Nabi SAW. Yang harusnya ini juga menjadi sifat kaum muslimin secara umum. Ya. Jadi kita memang tidak boleh sama sekali dalam Islam, bahkan dilarang dan diharamkan dalam Islam, bakhil. Tidak boleh orang bakhil. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kitab beliau, kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, bab khusus membahas tentang bakhil. Ya. Karena banyaknya kecaman-kecaman tentang masalah bakhil ini di dalam Islam, sampai ya, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, sampai akhirnya karena adanya ancaman-ancaman menjadi ya, haram dia bagi setiap muslim, tidak terkecuali. Jadi nggak boleh dia bakhil, pelit, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, apalagi kalau dia berbagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memerintahkan kita untuk dermawan, selalu memberi, selalu berbagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan kembali surah Muhammad, surah nomor 47, ayat terakhir, ayat 38, Allah mengingatkan tentang masalah bahayanya bakhil itu. Kita sama-sama buka ya, di aplikasi handphone Anda, Al-Quran, surah Muhammad, surah nomor 47, ayat 38. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Muhammad sekali lagi, surah nomor 47 ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi. Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Artinya, ingatlah wahai orang-orang yang beriman, kalian semua dipanggil wahai muslimin, laki-laki ataupun perempuan. Kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah, suruh keluarkan. Maka ada di antara kamu yang kikir, pelit, bakhil, gak mau. Dan siapa yang kikir, sungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya. Sedangkan kamulah orang-orang yang selalu berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, tidak mau menjalankan bersedekah di jalan Allah ini, maka dia Allah, dianya besar kata ganti Allah, akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, komunitas yang lain, dan mereka tidak akan pernah seperti kamu. Jadi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghardik bakhilin. Mungkin juga sabda Nabi SAW cukup banyak dalam masalah ini. Di antaranya beliau mengatakan, penyakit jiwa apa yang lebih buruk daripada bakhil. Daripada bakhil. Ya. Orang yang bakhil itu, maka akan bermudarat bagi dirinya sendiri, sehingga dia tidak menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah telah berikan kepada dia, dan juga agar dia nikmatin bersama dengan keluarganya ataupun lingkungannya, maka bermudarat bagi diri dia, dan juga dia kehilangan pahala, plus itu juga dosa. Oleh karena itu, dermawanlah saudara. Suka berbagi, bagi, sedekah. Itu adalah sesuatu yang sangat baik, yang sangat ditekankan. Ya.
Dan ini telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kebanyakan orang digoda oleh syaitan kalau banyak orang yang datang minta-minta sama dia. Ini kenapa nih gak habis-habis misalnya. Dia sambil marah, gerutu. Ini orang bakhil. Kalau orang yang dermawan, dia justru senyum, dia bersuka gembira. Ingat, selalu kami ingatkan teman-teman sekalian perkataan para salafus saleh. Kalau kita harus memahami orang dan kita lebih butuh terhadap sedekah yang kita keluarkan daripada orang yang minta. Jadi jangan pernah Anda marah kepada orang yang minta. Karena dengan kedatangan dia dan Anda bisa sedekah, itu kebaikannya buat kita sendiri. Jadi sebenarnya kita lebih bermanfaat, ya, lebih butuh terhadap dia daripada dia kepada kita. Karena nilai yang kita sedekahkan kepada dia, misalnya Anda berikan kepada seorang fakir miskin 1 juta rupiah. Secara kasat mata, dia mendapatkan manfaat dari situ. Mungkin uangnya dipakai untuk bayar utangnya, penuhi kebutuhannya, dan segala macam. Namun, habiskan setelah itu. Kalau Anda, nilai 1 juta itu akan dibawa ketimbangan amal Anda pada hari kiamat. Lalu kenapa tidak mau berinfak? Padahal semua itu kita bawa ke akhirat. Ingat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini yang kami jadikan sebagai maskot dalam yayasan atau pada yayasan kami. Simpanlah hartamu di langit. Karena beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, menyimpan hartanya di langit, yang tidak akan pernah dijangkau oleh tangan pencuri dan juga rayap, yang akan merusak fisik harta tersebut, maka lakukanlah. Jangan terlalu banyak dalil, sudah sering kami sampaikan di beberapa materi tentang masalah sedekah ini, terlalu banyak dalil ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersedekah. Ada beberapa ayat itu bersambung satu sama yang lain itu di dalam surah Al-Baqarah. Coba kita buka sama-sama. Saya akan bacakan dan kita renungi sama-sama. Semoga Allah mudahkan kita justru memiliki sifat kedermawanan dan tidak ragu lagi dalam bersedekah, sehingga kita jauh dari sifat bakhilin. Coba buka Al-Baqarah surah nomor 2 mulai dari ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Bersedekah untuk dirinya sendiri, untuk kerabat, untuk orang-orang yang susah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi relevansi akhir ayat, Allah menyebutkan sifatnya, yaitu sangat erat hubungannya, relevansinya dengan awal ayat. Allah sedang bicara tentang masalah orang yang berinfak. Maksudnya Allah itu maha luas rezekinya, balasannya, bagi orang yang bersedekah ini, dan maha mengetahui. Maksudnya dia ikhlas atau tidak. Ini ayat 261-nya. Jadi sudah ada, Allah berikan perumpamaan orang yang bersedekah seperti satu benih, tapi di situ menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulir ada 100 biji. Berarti 100 kali 7 itu 700. Artinya Allah akan membalas sampai 700 kali lipat.
Lalu ayat 262-nya Allah mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Saya kan udah bantu kamu sudah sekian tahun. Udah berapa kali saya beri, kamu gak tahu diri ya. Na'udzubillah. Jangan sampai ada perkataan itu. Karena selalu kami ingatkan buat diri kami dulu, kemudian Anda sekalian, saudaraku seiman. Yaitu ya, hubungan kita sama Sang Pencipta Allah. Bukan dengan orang yang sedang kita interaksi di depan mata kita. Anda berinteraksi dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan kerabat, dengan tetangga, teman sejawat, dan segala macam. Ya. Semua itu Anda berhubungan, Anda tahu Allah yang menyuruh Anda berbuat baik pada mereka, Allah yang melarang Anda untuk berbuat jahat pada mereka, sehingga Anda selalu bermuamalah dengan Tuhan Anda Allah. Tanpa harus melihat siapa yang sedang depan mata Anda. Ada orang subhanallah nanti kalau jenjang sosialnya sama dengan dia, di mata dia, baru dia bisa berteman. Kalau tidak, maka dia tidak mau berteman. Tidak, saudaraku. Bukan seperti itu. Ini ingat, kita kalau memberi tidak boleh menyebut-nyebutnya. Juga tidak boleh menyakiti hati si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka yang tidak nyebut-nyebut dan tidak menyakiti hati perasaan penerima, maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Di dunia dan di akhirat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ayat selanjutnya 263-nya, Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Maksudnya kalau kita tidak ada, kita juga tetap minta maaf baik-baik. Ini tidak mungkin terjadi kecuali tadi saya katakan teman-teman sekalian, kita memang menanamkan dalam diri kita, memang kita yang lebih butuh daripada si peminta tadi. Kebanyakan orang menyakiti perasaan penerima atau bahkan tidak mau membalas dengan perkataan-perkataan yang baik pada orang minta karena dia merasa yang mengemis ini butuh, padahal sebenarnya tidak. Sekali lagi konsepnya dalam Islam, kita yang lebih butuh daripada dia. Karena dia sedang membawa amal-amal kita menuju ketimbangan amal kita tanpa dibayar sebenarnya. Karena nilai itu akan tetap ada di timbangan amal nanti, bahkan dilipat gandakan. Kemudian juga Allah mengatakan di ayat 264-nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiku ma'lahu ri'a'an nas. Kalladhi yunfiku ma'lahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang seperti itu seperti batu yang sangat licin, yang di atasnya ditaruh tanah. Kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat, lalu menjadi bersihlah dia. Maksudnya tidak ada lagi tanah tadi. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Lihat bagaimana detailnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Hai orang-orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya
Saya udah berinfak sekian kali. Saya sudah begini dan begitu. Saya udah bangun masjid. Saya tahu nggak pesantren sana? Saya yang biayai itu. Tahu nggak guru-guru pesantren sana? Saya yang biayai. Ini maunya apa? Ucapan ini. Pujian orang. Ya udah. Berarti mirip seperti apa yang Allah gambarkan di sini. Riya. Kalau karena Allah, diam aja. Nggak perlu ada yang tahu. Kecuali orang yang harus tahu. Kayak misalnya bagian administrasi pesantren itu misalnya. Ya. Atau pemilik pesantren itu yang memang Anda berdua datang ketemu. Makin orang tidak tahu makin bagus. Hai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafalkan hartanya karena riya. Ini biasanya sifatnya orang yang riya, pamer-pamer, seperti itu. Nyakitin perasaan penerima, ya, suka menyebut-nyebut, gitu. Kata Allah SWT, seperti orang yang menafalkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maksudnya bukan karena tahu Allah yang perintahkan, bukan karena keimanan, dan bukan juga berharap dibalas dengan surga di akhirat. Maka perumpamaan orang ini seperti batu yang licin, lalu ditaruh tanah di atasnya. Nah, tanah ini dianggap infaknya orang-orang yang riya tadi. Sebenarnya tanah itu bisa berjatuhan karena licinnya batu itu. Tetapi ditambah lagi, Allah mengatakan lalu datanglah hujan yang lebat, menghantam batu tersebut sehingga tidak kelihatan lagi tanah tadi. Artinya sia-sia saja amal mereka. Kemudian ayat 265-nya, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Artinya di ayat 265-nya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Memang Allah berikan gambaran setelah menjelaskan di ayat sebelumnya 264 tentang orang yang riya. Maka di sini orang-orang yang membelanjakan harta justru kalau ikhlas karena Allah, mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Maksudnya supaya mereka menjadikan sebagai pola dan sifat mereka. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Artinya, akan pasti ada hasil balasan. Kemudian selanjutnya, ada ayat 267 ya. 266-nya saya langkahin, 267. Kembali Allah ingatkan masalah infak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fi wallahu wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah, sedekahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Hasil panen kah, yang mungkin pertambangan, batu bara dan segala macam. Hasilnya, ya, apakah dalam bentuk harta, uang, ya, sedekahkan. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Kalau hasil panen buah-buahan misalnya, yang rusak-rusak, gitu kan. Lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Kamu pun kalau disuruh ambil kamu tidak mau. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang sedang perintahkan kamu, yang akan balas kamu adalah Allah. Dia Maha Kaya. Tak usah khawatir terhadap kemiskinan. Dan selalu yang menakut-nakuti kita tentang kemiskinan hanya syaitan.
Supaya jangan bersedekah, jangan bersedekah. Syaitan selalu takut-takutin. Nanti kamu lebih butuh, nanti bagaimana hidupmu begini dan begitu segala macam. Supaya kita tidak bersedekah. Itu Allah sebutkan di ayat 268-nya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau dalam kurung menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Dalam kurung kejahatan sini maknanya kikir, pelit. Allah sebut dengan kejahatan. Sedangkan Allah menjadikan untukmu atau menyiapkan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Kemudian ayat 269-nya. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendaki. Semua kita termasuk insyaAllah ini ya. Sehingga dia mau berinfak dan tidak mau bakhil. Dan barang tentu ini lebih luas maknanya, tapi di sini tidak bicara tentang infak dan tidak bakhil. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar tidak dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. 270-nya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Nazar itu niat ya, kalau sembuh penyakit, puasa atau sedekah dan seterusnya. Allah tahu semua. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Maksudnya zalim sini kita bicara masalah nafkah. Orang tidak mau bersedekah, maka dia zalim terhadap dirinya. Ayat 271-nya. In tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Artinya kalau terpaksa ada orang di pinggir jalan ditemukan, kasih. Lagi dilelang sedekah pembangunan masjid, rumah anak yatim, siapa yang mau nyumbang nih? Kalau kita nggak nyumbang pada saat itu, mungkin kita nggak punya peluang lagi. Apa boleh buat, kita harus berikan di depan orang. Tidak ada masalah, tinggal kontrol niat. Hati kita supaya jangan riak. Dan Allah mengatakan, dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Artinya di saat kamu tidak perlu iklankan, maksudnya tidak perlu dilihat orang, maka sembunyikan. Jangan tunggu orang lewat baru sedekah. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian dosa-dosamu atau kesalahan-kesalahanmu dengan sedekah itu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 272-nya. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, hai Muhammad. Tapi kamu kalau sudah sampaikan tentang ini semua, masih ada yang nolak, biarin aja, gitu kan. Bukanlah kewajiban menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk, atau dalam kurung memberi taufik, siapa yang dikehendakinya, dibukakan hatinya, diberikan ilmu untuk mau bersedekah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri, kata Allah. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Supaya dapat balasannya, ikhlas karena Allah. Dan apa saja yang harta yang baik kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala dengan cukup. Sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Tidak akan dianiaya. Ayat 273-nya.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat. Maksudnya di sini jihad. Mereka butuh bantuan di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi karena mereka sibuk dengan jihad itu. Orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Ini orang yang paling pantas kita bantu. Sebenarnya mereka butuh tapi mereka punya kemuliaan diri, tidak mau minta. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena mereka, orang-orang itu tidak minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan dengan Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi semua Allah tahu, semua Allah akan balas. 274-nya. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang sibuk menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang masalah bagaimana kita berinfak tidak kenal waktu. Mau siang, mau malam, mau sore, pokoknya setiap saat kita bersedekah. Bayangkan teman-teman dari 261 sampai 274. Allah Subhanahu wa taala di 14 ayat ini semua berbicara tentang masalah sedekah. Walaupun tadi ada ayat satu yang kita sempat lewatin ya, karena saya melihat mencari potongan-potongan firman Allah yang ada kata-kata infak, ya, tapi tetap juga itu membahas tentang masalah, ada relevansinya, ada hubungannya gitu. Jadi semua ini berbicara tentang masalah infak supaya tidak bakhil. Dan setelahnya tentu Allah jelaskan tentang masalah riba. Ya, Allah haramkan riba di ayat setelahnya. Tapi di sini ayat 275 ya. Terus sampai beberapa ayat ke depannya Al-Baqarah bicara tentang masalah ancaman riba. Tapi kita lihat pelajaran pertama dari hadis tentang masalah sifat dermawan Nabi SAW ini memang karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat demi ayat sedekah dimotivasi untuk itu. Dan itulah sebabnya di sini kenapa Nabi SAW dikatakan didatangi oleh orang minta, kata saya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berikan. Datang lagi orang, berikan lagi. Terus sampai sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan akhirnya beliau mengatakan, ketahuilah kalau aku masih punya harta, aku tidak akan pernah simpan terhadap kalian. Pasti aku akan kasih. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk ke mutiara yang kedua dari hadis nomor 33, yaitu potongan sabda Nabi SAW, wa man ista'affa yu'iffahullah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan membuatnya berkecukupan. Ini luar biasa. Jadi kalau kita balik bertanya begini teman-teman sekalian, maukah Anda serba berkecukupan? Semuanya cukup bagi Anda. Mungkin Anda mengatakan iya. Bahkan pastikan Anda mengatakan iya. Maka jawabannya sederhana. Coba bersyukur dan merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Maka Allah akan memenuhi dan menjadikan kita berkecukupan. Berarti makna daripada, lawan daripada makna ini, mafhum mukhalafahnya, lawan daripada perkataan atau pernyataan ini adalah, kalau orang tidak merasa cukup, ya, selalu saja kurang di mata dia, tamak berlebihan, maka Allah juga
akan membuat dia selalu berkekurangan. Ya. Jadi kita harus pahami poin ini. Ini cara sederhana. Jadi bukan karena banyaknya harta. Tapi bagaimana seseorang itu mensyukuri nikmat Allah. Jadi Allah melihat memang hamba ini, oh ternyata dia luar biasa ini. Ya. Dia menilai pemberianku. Ya, seperti itu. Allah SWT melihat hamba ini menilai pemberian yang Allah berikan kepadanya. Sehingga akhirnya Allah balas dia dengan Allah jadikan dengan mahkuasaannya untuk mengubah ya, dia menjadi orang yang luar biasa. Berkecukupan. Sederhana sekali kan kaidahnya. Berarti ini membantah semua pernyataan yang mengatakan oh berkecukupan itu berarti harus banyak hartanya. Enggak. Dalam Islam bukan itu. Dalam berapa banyak orang yang melimpah hartanya, kalau kita lihat, mungkin kita akan berpikir, masa orang ini masih belum cukup lagi. Padahal sudah rumahnya sekian, mobilnya sekian, perusahaannya sudah beberapa, tapi tetap dia merasa tidak cukup. Karena memang dia tidak pernah mau mensyukuri apa yang sudah ada. Selalu saja dia merasa kurang. Allah pun buat dia merasa kurang. Tapi ada orang subhanallah, kalau kita lihat hidupnya susah sebenarnya. Saya pernah bertemu dengan beberapa masyarakat kita, Masya Allah, Tabarakallah. Benar saya tahu, tinggal di musola. Musola pun tidak ada kamar khusus, tinggal di situ. Dia urus masjid rumahnya Allah. Saya sampai terharu melihat orang. Seorang bapak yang saya ngobrol, saya tanya. Keluarganya ada di kampung, jauh. Dia ketemunya setahun sekali. Dia sibuk menjaga rumah Allah. Membersihkan, menyalakan speaker, mikrofonnya. Ya. Dia yang azan, dia yang urus. Kalau ditanya, saya pernah tanya, Pak, pendapatannya berapa Pak? 1,5 juta satu bulan. Allahu alam ya, di pandangan saya, hidup di kota metropolitan untuk kebutuhan sendiri saja 1,5 juta ini nggak cukup. Apalagi ya dia harus membiayai keluarga yang ada di kampung sana. Gitu. Tapi pada saat ditanya, Pak gimana? Cukup Pak. Akhirnya saya penasaran, saya tanya, cukup Pak? Alhamdulillah cukup. Coba bayangkan. Akhirnya saya melihat memang dia tidak pernah terbebani dengan pendapatan dia. Dia selalu merasa tentram, bahagia. Bahkan saya dapat informasi beliau akan menikahkan anaknya. Masya Allah. Gitu. Itu luar biasa gitu. Dan tidak pernah sedikit pun, ya karena ini dekat dengan tempat kami, tidak pernah dia ngayunkan tangan untuk minta. Tidak pernah. Maka Allah muliakan. Allah datangkan rezeki. Banyak orang yang memberi kepada orang-orang seperti ini. Ya luar biasa gitu. Kemudian mutiara yang ketiga adalah potongan sabda Nabi SAW, "Wa may yastagni yughnihillah." Dan barang siapa, maaf, saya keliru tadi terjemahnya. "Wa man ista'affa yu'iffahullah." Siapa yang menahan diri, itu dulu tadi. Itu mutiara yang keduanya. Saya keliru terjemahan, mohon maaf sekali lagi. Wa man ista'affa yu'iffahullah. Barang siapa yang menahan diri, maksudnya dari mengemis, maka Allah akan ya, membuatnya bisa menahan diri. Nah, mutiara yang ketiga, baru wa may yastagni yughnihillah. Tadi penjelasan yang panjang lebar itu. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan buat dia berkecukupan. Jadi yang baru tadi panjang lebar saya jelaskan justru mutiara yang ketiga ya. Jadi mutiara yang kedua, dari potongan tadi keliru saya juga terjemahkan, mohon maaf sekali lagi. Wa man ista'afa yu'iffahullah, siapa yang bisa menahan diri ya, dari meminta-minta mengemis, Allah akan buat dia bisa menahan diri. Ya. Kemudian yang ketiga, wa may yastagni yughnihillah, siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberinya atau membuatnya berkecukupan. Kita masuk mutiara yang keempat, teman-teman sekalian. Ya.
Yang terakhir ini dari hadis ini, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan membuatnya bisa bersabar. Lalu kata Nabi SAW, wa ma a'tallahu ahadan ata'an huwa khairun lahu wa awsa'u minas sabr. Dan ketahuilah tidak ada sesuatu, siapa yang bersabar, Allah akan buat dia bisa bersabar. Dan tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih baik bagi dia dan lebih luas manfaatnya dibandingkan kesabaran. Nah, sabar ini teman-teman sekalian memang dibutuhkan, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang ahli surga, ya, para malaikat akan menyambut ahli surga sambil mengatakan, ya, bima sabartum. Silakan nikmati surga ini, silakan masuk dengan gembira. Semuanya dari hasil kesabaran kalian. Nah, sabar dalam Islam ada 3. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat dulu dalam majelis ilmu seperti ini dan segala macam ini butuh kesabaran. Ya. Puasa, baca Al-Quran, ibadah-ibadah semua kita kerjakan, itu butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini yang kedua. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya. Jadi dosa ini terpaparkan di depan mata kita. Tapi bagaimana kita bersabar, ya, untuk tidak melakukannya. Dan yang terakhir adalah sabar terhadap cobaan harian. Sabar terhadap cobaan harian. Jadi kayak gangguan orang, capek, letih, sakit, dan segala macam. Nah, ini juga butuh kesabaran. Dan kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba lebih besar manfaatnya dibandingkan ini. Baik, kita masuk hadis selanjutnya. Hadis nomor 34. Sanadnya Hasan li ghairihi. Ini nomor 824 dari awal belajar berbunyi. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, Ya Muhammad, عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan. Terjemahannya, kata sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Jibril suatu hari datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah kau pasti akan mati. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, beramallah sesukamu, baik atau buruk, tapi ingatlah kamu akan dibalas. Pesan yang ketiga, cintai siapa saja yang kau cintai, tapi ingatlah, kau pasti berpisah dengannya, maksudnya di dunia. Kemudian yang keempat, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail, atau sholat malamnya. Dan pesan yang kelima yang terakhir, dan kehormatannya adalah menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Nah, ini 5 wasiat dari Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, yang kalau satu wasiat saja ini kita ingin rincikan, butuh satu tablik akbar. Luar biasa pesan-pesan ini. Baik, kita coba korek mutiaranya. Yang pertama yang bisa diambil dari hadis ini, ya, adalah perkataan Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, toh juga kau akan mati. Maksudnya, bagaimanapun kau ngatur gaya hidupmu, pakai umur yang sudah Allah berikan ini, ujungnya kau akan mati. Di sini ada pesan penting, yaitu seakan-akan Jibril mengatakan, yakinlah dan pasti kau akan mati. Oleh karena itu, jangan sampai salah kamu mengisi masa hidupmu di dunia ini. Itu pesannya. Jadi bukan berarti, ya udah hidup aja, nanti mati datang ya sudah mati gitu. Bukan itu maksudnya.
Maksudnya jelas di sini. Yaitu, jangan kau sia-siakan semasa kau hidup. Karena kau pasti akan mati nanti. Ini ada hubungannya dengan pesan yang kedua. Jadi pesan pertama ini, kau akan mati, hati-hati loh. Dan mati berarti akan memutuskan dengan dunia dan semua yang kita lakukan akan ada pertanggungjawabannya nanti. Nah itu relevansinya dengan yang kedua. Makanya yang kedua di sini pesan Jibril alaihissalam yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuat sesukamu hai Muhammad. Tapi pastikan, ingat kau akan dibalas. Artinya kalau kau buat kebaikan dari amal-amal saleh, kau akan dapatkan balasannya. Kau berbuat dosa, kau juga akan dibalas. Dan ini kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memaksakan kita ya, harus melakukan ketaatan. Tapi Allah berikan keutamaan-keutamaan. Allah sampaikan ancamannya ya. Tapi kalau ada orang misalnya tidak mau sholat, ya sudah. Mau diapakan gitu. Nasihatin dia, doakan dia gitu kan. Tapi nggak ada paksaan di situ dia. Kecuali memang ada orang yang mau menggunakan powernya, misalnya orang tua pada anaknya, atasan pada bawahannya, misalnya pemerintah pada masyarakatnya. Tapi itu khusus. Secara umum, orang kalau tidak mau lakukan, mau diapakan gitu. Bahkan di negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam, orang mau murtad pun terserah dia. Kan begitu. Umat Islam cuma bisa bersuara ini nggak boleh gini, tapi mereka kalau mau lakukan mau diapakan? Nggak bisa lagi. Sampai istilah murtadin, orang-orang yang murtad dari agama Allah SWT. Ya sudah mereka hidup dengan kehidupan mereka. Alhamdulillah kita tidak seperti itu dan semoga tidak akan pernah. Abu Hurairah pernah berkata radhiyallahu anhu, saya pernah duduk berdua dengan orang gitu. Dua-duanya sahabat, tiga-tiganya sahabat, Abu Hurairah sama dua orang. Satu dari Ansar, satu lagi ada satu orang. Subhanallah, saya lupa namanya orang ini. Kata Nabi SAW itu lewat, salah seorang dari kalian bertiga ini akan menjadi penghuni neraka sampai gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Kata Abu Hurairah, saya terus ketakutan mendengarkan sabda Nabi ini karena setelah sabda Nabi itu, orang Ansar yang ada di sebelah saya ikut perang mati syahid. Tinggal saya sama satu orang ini. Dan satu orang ini hafal banyak ayat Al-Quran. Dia termasuk orang nggak salah sempat menulis beberapa wahyu. Maka saya takut dengan diri saya. Tapi saya merasa aman setelah ya orang itu diutus oleh Nabi SAW menuju ke Musailam Al-Kadzab untuk mengajak dia agar jangan mengaku sebagai Nabi. Ternyata Musailamah negosiasi sama dia untuk memberikan dia jabatan, harta segala macam. Yang penting dia mengakui juga Musailamah sebagai Nabi. Maka dia pun mengakui itu dan menjadi orang terdekatnya Musailamah yang memastikan Musailamah juga Nabi. Padahal ini dusta. Gitu. Makanya namanya Musailamah Al-Kadzab. Lalu dia terbunuh di tangan muslimin pada saat terjadi penyerangan ke tempatnya Musailamah Al-Kadzab. Maka kata Abu Hurairah, di situ saya tahu kata Nabi SAW memaksudkan adalah orang ini. Dan Alhamdulillah ya, beliau tidak kena ini. Jadi harus hati-hati sekali karena semua amal akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja yang kau mau, tapi pastikan kau akan berpisah dengannya. Berpisah di sini bisa dia mati duluan atau kau mati duluan. Ya. Nabi SAW mencintai istri-istrinya, mencintai anaknya, tapi beliau berpisah. Baik di masa hidup beliau ada yang anaknya lebih dulu meninggal, istrinya belum meninggal, ya. Bagaimana Al-Qasim, kemudian Abdullah, Ibrahim, 3 anak laki-laki Nabi SAW meninggal di masa hidup beliau. Anak perempuan beliau ada 4 orang, 3 juga meninggal di masa beliau. Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Zainab, gitu kan. Tinggal Fatimah yang ada meninggal
beberapa waktu setelah Nabi SAW meninggal. Jadi anak-anak beliau meninggal mayoritasnya di masa hidup beliau SAW. Masih kecil ataupun sudah dewasa. Istri tercinta beliau Khadijah meninggal di masa hidup beliau SAW. Sampai waktu Nabi SAW melihat jenazahnya Ibrahim, anak laki-laki dia yang terakhir yang meninggal gitu kan. Karena sebelumnya ada Al-Qasim dan Abdullah juga sudah meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu. Tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridho. Jadi jelas sekali gitu. Nabi SAW juga bersedih tapi tidak berlebihan. Dan pada saat Nabi SAW meninggal, istri-istri beliau yang lain juga bersedih. Bahkan seluruh umat muslimin sedih dengan meninggalnya Nabi SAW. Terutama yang hadir pada saat itu. Sampai digambarkan beberapa sahabat mengatakan, tuh saya dengarkan meninggalnya Nabi SAW. Saya sudah tidak tahu harus kemana dan berbicara apa. Saya mencari sebuah pohon untuk saya berlindung dan saya tuangkan tangisan saya. Karena meninggalnya Nabi SAW. Saya sudah tidak tahu harus buat apa lagi. Tapi memang sudah begitu sunnatullah. Tentu kita akan ketemu di akhirat nanti. Kemudian pesan yang keempat, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah seluruh kemuliaan bagi seorang muslim berkumpul itu di sholat malamnya. Artinya kalau dia biasa sholat malam, pastikan dia akan mulia orang itu. Ini berarti kedudukan orang yang sholat malam. Dan Ramadan sudah melatih kita mulai dengan tarawih atau sholat malam yang dimajukan. Dan setelah Ramadan kita dianjurkan mengerjakannya di akhir malam. Kita juga sudah dilatih sebulan penuh untuk makan sahur pada bulan Ramadan kemarin. Itu waktu yang paling tepat untuk sholat malam. Ya. Dan keutamaan sholat malam ini banyak sekali. Di antaranya, kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan tinggalkan sholat malam. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Kalaupun beliau lagi sangat malas misalnya, atau ada halangan, maka beliau tetap mengerjakannya walaupun duduk. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, jangan tinggalkan sholat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Itu bercengkrama tanda kutip dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah malam. Sampai dalam hadis dijelaskan, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi lalu bertanya, apakah ada yang mohon ampun? Bertanya kepada para malaikat. Maka aku ampuni. Apakah ada yang punya hajat? Aku penuhi. Apakah ada yang minta tolong? Aku tolong. Setiap malam Anda bisa dapatkan keutamaan itu. Minta langsung kepada Rabbul Izzah wal Jalal, Tuhan yang maha mulia dan maha tinggi. Yang terakhir pesan Nabi SAW, setelah pesan pertama tadi, hiduplah sesukamu tapi kau pasti akan mati. Pesan kedua, beramallah sesukamu karena pasti kamu juga ingat aku akan dibalas. Pesan ketiga, cintailah siapa yang kau ingin cintai tapi pastikan kau akan berpisah dengannya. Pesan keempat, ketahuilah kemuliaan muslim itu atau mukmin berkumpul pada sholat malam. Dan pesan yang terakhir yang kelima adalah, dan ya, syara wa izzahu istighna'u 'anil nas. Ini jadi saksi bahasan kita. Dan kemuliaan dia ada pada tidak meminta-minta, tidak mengemis. Itu kemuliaan seorang mukmin. Dan ini sudah sering kita singgung dari awal ya bab kita tentang bagaimana seseorang itu mulia tidak boleh mengemis. Ya, Allahu a'lam. Ini bahasan kita dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti hadits nomor 35 dalam bab ini. Dan hadits itu urutan 825 dari awal belajar. Baik teman-teman sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat insya Allah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.